down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Hai. 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 Tania Paujiah 32. Putri Rahayu 28. Rizky Atil Asragnia 31. Alvina Lutfia Zahra 3. Yaida Usul Gunani 14. Muhammad Khalil 21. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, yaitu organisasi APEC. Sejarah dan latar belakang dibentuknya APEC. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah sebuah forum internasional dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang mewadahi kerjasama di bidang ekonomi dan bisnis. Pembentukan organisasi APEC ini diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia yaitu Bob Hawke ketika berpidato di Seoul pada tahun 1989. Kemudian pada akhir tahun 1989 ada 12 negara yang hadir di Canberra dan sepakat untuk mendirikan organisasi APEC. Negara-negara tersebut adalah Australia, Brunei Darussalam, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea, Selandia Baru, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan juga Amerika Serikat. Berdirinya organisasi APEC ini didorong oleh misi ingin membentuk kawasan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, misi awal didirikannya organisasi APEC adalah ingin mengurangi hambatan dalam melakukan investasi global. Adapun dua pendorong utama berdirinya organisasi APEC adalah adanya rasa khawatir terhadap gagalnya perundingan putaran Uruguay dan adanya perubahan ekonomi dan politik secara besar-besaran di kawasan Uni Soviet dan juga Eropa Timur. Kemudian dilakukan pertemuan pertama anggota APEC yaitu yang dilaksanakan di Amerika Serikat dan digagaslah visi bahwa APEC akan berperan dalam memajukan perekonomian dunia. Tujuan dibentuknya APEC. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang ketiga, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang keempat, merupakan tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang kelima, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Yang keenam, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Dan yang terakhir, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Pengaruh APEC bagi Indonesia. Indonesia mampu meningkatkan investasi dan intensitas pendapatan internasional sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, di sisi lain, Indonesia juga waspada terhadap upaya liberalisme ekonomi perdagangan yang dapat memunculkan sifat konsumerisme masyarakat Indonesia. Kemudian peran Indonesia di organisasi APEC. Yang pertama, Indonesia pernah menjadi pemimpin APEC pada tahun 1994. Alasan Indonesia dipercaya menjadi pemimpin APEC adalah karena Indonesia mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. Kemudian yang kedua, Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT atau konferensi tingkat tinggi pada tahun 2013 yang bertempat di Bali, di mana itu berdampak baik kepada bidang pariwisata Indonesia. Kemudian yang ketiga, Indonesia menjadi salah satu penggagas Bogor Declaration dan Bogor Goals, yang dimana bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang liberal dan bebas dalam ekonomi dan investasi. Kemudian yang keempat, Indonesia menjadi salah satu negara pendorong terbentuknya Ecotech yang dimana bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di kawasan Asia Pasifik yang berkelanjutan dan merata. Negara anggota APEC. Ada 21 negara anggota APEC. Yang pertama ada Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Kanada, Cina, Hong Kong, dan Indonesia. Selain yang saya sebutkan tadi, masih ada lagi negara-negara anggotanya, yaitu sebagai berikut. Asas-asas APEC. Pertama yaitu asas perumusan tujuan
Asas perumusan tujuan ini adalah sebagai haluan atau awal dari berdirinya suatu organisasi. Yang kedua yaitu asas departementasi. Asas departementasi ini adalah proses pengelompokan pekerjaan dalam departementasi dan departementasi ini ke dalam suatu organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu asas kesatuan perintah, di mana tiap-tiap pejabat ini hanya akan dapat diperoleh dan bertanggung jawab hanya kepada atasan saja. Keempat, asas keberlangsungan, di mana yang ada dalam organisasi ini harus ditempatkan pada struktur organisasi yang sesuai dengan fungsinya. Fungsi APEC yang pertama, membangun integrasi ekonomi sesama negara anggota di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, mendukung terciptanya perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Lalu yang ketiga, membantu negara anggota dalam memperluas liberal perdagangan juga investasi. Bukan lagu domba, kanggo para jawara domba, Leres. soroyong, Bos domba. No. ayo, rogar, rogar, selelele, biara domba teh dua, domba bika dua nana, ayeuna geus ngalobaan karena akan balad A few moments later. Hai teman-teman, ini dia di Semanik. Dan selain di Semanik ini kita juga ada teman-teman loh, teman-teman Otan. Nah, ini ada